Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di video ini kami akan menerangkan sebuah materi statistika, yaitu mengenai nominal versus ordinal. Jadi teman-teman tolong disimak baik-baik ya. Nah, di sini pun ada anggota kelompok kami. Yang pertama bernama Adinda, yang kedua Dinda, yang ketiga Jihan, yang keempat Fahri, yang kelima Halif, dan yang terakhir saya sendiri yaitu Tufail. Nah, di slide ini yaitu ada namanya nominal dan ordinal. Nah, apa sih nominal dan ordinal itu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Nominal dan ordinal itu selalu dikatakan sebuah data kategori karena pertama, nominal tidak ada tingkatan atau urutannya seperti agama, warna, jenis kelamin. Jadi untuk agama, warna, dan jenis kelamin ini kan nggak ada tingkatan dan urutannya ya teman-teman. Jadi ini masuk ke kategori nominal. Lalu yang kedua ada ordinal. Ordinal ini sebaliknya dari nominal. Kalau tadi nominal kan tidak ada tingkatan atau urutannya. Nah, untuk ordinal ini yaitu ada tingkatan dan juga ada urutannya. Seperti pertama, tingkat pendidikan. Contohnya kayak SD, SMP, SMA. Itu kan ada tingkatan dan urutannya ya teman-teman, dari SD ke SMP dan ke SMA. Selanjutnya kita akan membahas tentang korelasi Wilcoxon theta. Korelasi Wilcoxon theta adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengukur korelasi antara dua variabel, di mana satu variabel adalah skala nominal dan ordinal, sementara variabel lainnya dapat berupa variabel skala, nominal, atau ordinal. Fungsi dari korelasi Wilcoxon theta ialah mengkalikan jumlah frekuensi setiap kategori dengan jumlah frekuensi total, kemudian menghitung nilai absolut perbedaan antara jumlah frekuensi setiap subkelas dan jumlah frekuensi subkelas lainnya. Di dalam korelasi Wilcoxon theta terdapat kriteria Guilford. Apabila kurang dari 0,2 berarti tidak ada korelasi sehingga hubungan dapat diabaikan. Selanjutnya, dari 0,2 sampai 0,4 berarti korelasi rendah, 0,4 sampai 0,7 berarti korelasi sedang, dari 0,7 sampai 0,9 berarti korelasi tinggi, dan yang terakhir dari 0,9 sampai 1 berarti korelasi sangat tinggi. Langkah-langkah pengerjaan saat mengerjakan Wilcoxon theta, pertama kali kita harus merumuskan hipotesis terlebih dahulu. Lalu, ada prosedur pengujian dengan rumus sigma DI sama dengan harga mutlak dari FA dikurangi FB. Dan rumus theta yaitu sigma DI dibagi dengan T2. FA adalah jumlah dari perkalian frekuensi tiap sel dari suatu kategori dengan jumlah seluruh frekuensi kategori yang berada di kiri bawah kategori tersebut. FB adalah jumlah dari perkalian frekuensi tiap sel dari suatu kategori dengan jumlah seluruh frekuensi kategori yang berada di kanan bawah kategori tersebut. T2 adalah jumlah kategori pada setiap subkelas nominal dikalikan dengan jumlah frekuensi subkelas lainnya. Merupakan contoh soal. Peneliti ingin melihat perbedaan motivasi belajar perempuan dan laki-laki yang merupakan murid PKBM Bina Cipta tahun ajaran 2022-2023 dengan data motivasi belajar diperoleh dengan skor dari 1, motivasi belajar sangat rendah, sampai dengan 3, motivasi belajar sangat tinggi, sehingga disebut skala data ordinal. Untuk data perempuan dan laki-laki merupakan skala dan nominal. Berdasarkan tabel yang ada, apakah terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan motivasi belajar murid PKBM Bina Cipta tahun ajaran 2022-2023? Untuk pengerjaannya, kita rumuskan hipotesis terlebih dahulu. H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi belajar murid PKBM Bina Cipta tahun ajaran 2022-2023. Lalu ada H1 yaitu terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan motivasi belajar murid PKBM Bina Cipta tahun ajaran 2022-2023. Selanjutnya ke prosedur pengujian. Pertama kita mencari FA dan FB terlebih dahulu.
Nah, untuk FA itu 65 dikali 0 ditambah 26 dikali 38 ditambah 31 dikali 66 sama dengan 3034. Selanjutnya FB yaitu 65 dikali 52 ditambah 26 dikali 24 ditambah 31 dikali 0 dan dapat dihasilkan sama dengan 4004. Nah, FA dan FB itu merupakan cara untuk mencari sigma D, yaitu 3034 dikurang 4004. Hal ini tidak menjadi masalah karena ini merupakan harga mutlak, jadi tidak akan menjadi minus. Nah, hasilnya yaitu 970. Selanjutnya kita mencari T2 sama dengan 122 dikali 90. Angka 122 dikali 90 ini merupakan angka dari total skala nominal, yaitu perempuan dan laki-laki. T2 merupakan 10.980. Lalu untuk hasil akhirnya, theta sama dengan sigma D dibagi T2. Nah, sigma D-nya yaitu 970 dibagi 10.980 dan dapat dihasilkan sama dengan 0,088. Berdasarkan kriteria Guilford, hasil theta yang didapat yaitu 0,088, maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut menunjukkan tidak terdapat korelasi antara jenis kelamin dengan motivasi belajar murid PKBM Bina Cipta tahun ajaran 2022-2023. Oke, selanjutnya ada latihan soal. Nah, di sini peneliti ingin mengetahui korelasi antara program kesetaraan yang diikuti masyarakat dengan tingkat partisipasinya. Nah, tingkat partisipasi masyarakat terhadap program kesetaraan di Kelurahan Isola yang terdiri dari mulai dari paket A, paket B, paket C. Nah, diukur dengan kuesioner yang mengkategorikan seseorang berada dalam 3 tingkatan. Yang pertama yaitu partisipasi rendah 1, tingkat partisipasi sedang 2, dan tingkat partisipasi tinggi yaitu 3. Dari 30 responden yang diteliti oleh data sebagai berikut ya, bisa dilihat datanya di situ. Nah, pertanyaannya adalah apakah terdapat korelasi antara program kesetaraan yang diikuti masyarakat dengan tingkat partisipasinya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.